Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Nurmanita, NPM 1212020058, Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini, saya ingin mempraktikkan bagaimana caranya menghitung statistik parametrik atau uji beda. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Sedangkan uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis koperasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Nah, di sini ada hipotesis dan kriteria. Hipotesis di sini ada H0 yang artinya rata-rata sama dengan nilai acuan. Ini dugaan kita sementara. Nah, dan ada HA atau H1 yang artinya rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Ini dugaan alternatif kita ya. Nah, di sini kriterianya, jika signifikan lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Nah, uji beda atau t-test ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada one sample t-test, dan yang kedua ada two sample t-test. One sample t-test merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Seorang penelitian membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 5,5 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Nah, 55 kg ini acuan kita. Oke, kita pertama-tama ke SPSS-nya dulu. Klik file, open datanya jangan lupa diganti sama tipenya Excel. Sini one sample t-test. Oke. Jika datanya sudah keluar, klik analyze, compare main, one sample t-test. Test variabelnya berat badan. Nah, test value-nya tadi acuan kita kan 55 kg. Oke. Nah, datanya sudah keluar. Sini one sample statistiknya, berat badannya, jumlah berat badannya 10 orang. Rata-ratanya 59,0, standar deviasinya 7,3. Nah, di sini signifikan totality-nya 0,121. Yang artinya dia lebih besar daripada 0,05. Nah, kita balik lagi. Nah, jika nilai signifikan totality-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, yang kedua, jika nilai signifikan totality-nya lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Tadi kan signifikan totality kita kan 0,121, yang artinya lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini HA-nya ditolak, H0-nya diterima. Maka kita dapat simpulkan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 5,55 kg. Oke. Nah, yang kedua ada two sample t-test. Uji beda t-test, dua sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Two sample t-test ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada independent t-test dan yang kedua ada paired t-test.
Nah, independent t-test. Uji independen sampel t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Contoh kasusnya, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas CRC kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A atau kelompok 1, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B atau kelompok 2, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kelompok 1 artinya tidak menggunakan Excel, sedangkan kelompok 2 menggunakan Excel. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Kita buka filenya, open, klik data, independent t-test. Open, oke. Nah, datanya sudah keluar. Kita menggunakan bilangan bulat saja ya. Nah, oke, kalau sudah sama dengan tadi, klik analyze, components, bedanya di sini kita klik yang independent sample t-test. Oke, di sini ada tes variabel. Tes variabelnya ini kita pindahin nilai dan grouping variabelnya kelompok. Nah, define grupnya. Grup 1 itu 1 tidak menggunakan Excel dan yang kedua menggunakan Excel. Klik continue, klik OK. Nah, di sini kelompok 1 dan 2 jumlahnya sama, yaitu 15. Kelompok 1 rata-ratanya 82,27. Kelompok 2 88,60. Standar deviasi untuk kelompok 1 7,658 dan standar deviasi untuk kelompok 2 6,663. Nah, di sini significant totality-nya kan ada 2. Karena ada 2, jadi untuk menentukannya kita ngeliat dulu signifikannya ini. Nah, jika signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka kita menggunakan nilai equal variance assume. Kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan lebih kecil daripada 0,05, maka kita menggunakan equal variance not assume. Karena 0,582 ini lebih besar daripada 0,05, maka kita menggunakan nilai equal variance assume. Nah, di sini. Jadi kita menggunakan pakai yang ini. Significant totality-nya. Nah, di sini kan 0,022. Ya lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini. Jika nilai signifikan totality lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA-nya ditolak. Nah, di sini yang kedua, jika nilai signifikan totality-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA-nya diterima. Tadi kan lebih kecil daripada 0,5, maka kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Nah, yang kedua ada two sample t-test yang paired t-test. Uji paired sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Contoh kasusnya di sini, sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas CRC. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Kita balik lagi ke SPSS-nya.
klik File, Open Data, klik Excel, Parent Test, Open, Oke. Nah, di sini ada berat sebelum dan berat sesudah. Kalau sudah, klik Analyze, Compare Means, Paired Sample T-Test. Nah, di sini variabel satunya yang sebelum dan variabel 2-nya yang sesudah. Kalau sudah, klik OK. Nah, berat sebelum dan berat sesudah nilai jumlahnya 16 sama. Rata-ratanya 66,813. Itu berat sebelum dan berat sesudahnya 61,938. Standar deviasinya 6, yang sebelum 6,65 dan yang sesudah 6,402. Di sini signifikannya 0,0 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Kita baca lagi. Jika nilai signifikan totalnya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai signifikan totalnya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi, karena tadi nilai signifikan totalnya 0,00, maka ia lebih kecil daripada 0,05, yang artinya HA-nya diterima. Sini HA artinya ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Oke. Sekian untuk praktik hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.